Nah, itu salah satu pilotnya itu adalah komandan yang seharusnya mengawal bantuan itu ke mana itu ke Gaza. Mati, jatuh pesawatnya. Bukan pesawat yang mau ke Gaza itu, tetapi waktu di Madiun, di Madiun atau di mana itu ya. Jatuh itu pesawat, dia meninggal. Mestinya dia itu sebagai komandan untuk mengawal bantuan Indonesia ke Gaza. Kualat. Itu peringatan, ya. Peringatan bagi siapapun, termasuk Menteri Luar Negeri. Hati-hati, Bu, ya. Bu Retno, hati-hati. Ya. Kita itu mengingatkan karena ada ucapan sang maestro, pencipta alam semesta ini. Anda sudah diperingatkan, semua umat manusia diperingatkan. Bukan karena kita membela Israel, enggak. Itu bahaya. Jadi jangan ambil posisi melawan, mau sabrek pun dunia ini sama dunia orang mati pun melawan itu sabda atau firman itu tidak akan mampu mengalahkan. Saya itu sakit hati ya, terus terang aja sakit hati melihat itu dengan bangganya ketua DPR Puan Maharani mengenakan selempang Palestina, ya, Menko Polhukam, Menteri Luar Negeri, terus Menteri Agama, terus, aduh, salah nggak? Anda kan sudah memberi contoh gitu. Nah, kalau kami rakyat ini mengenakan misalnya bendera lain, negara lain, tidak ada alasan bagi Anda untuk melarang kami, menyampaikan aja. Saya kemarin dari Al Zaitun, Pastor, itu kita tanya itu kondisi daripada Panji Gumilang. Tahu, kan itu penistaan dia dituduh. Penistaan apa? Gini, Panji Gumilang pernah ngomong, lihat tirulah itu Vatikan itu gereja di sana. Itu kalau dana masuk langsung ke rekening. Kalau kita di Indonesia ini ada masjid, masuknya dipetikan celeng katanya. Nah, itu dibilang penistaan. Kemudian cara orang sholat. Kalau dia kan di Al Zaitunnya cara sholatnya dibikin kursi, nanti di sebelahnya itu bikin sajadah, ya kan? Itu juga penistaan katanya. Padahal Buya Syakur bilang apa? Di mana ada Nabi Muhammad mengajarkan yang sama cara sholatnya? Nggak ada itu katanya. Buya Syakur yang ngomong itu kan. Itu. Terus yang ketiga, ketika katanya Panji Gumilang mengatakan bahwa yang di Al-Quran itu bukan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penistaan lagi katanya. Itu yang saya dengar kemarin, mudah-mudahan saya nggak salah nangkap. Nah, jadi dia akan kita lihat. Ya, selain TPPU, Pak, TPPU tetap dipersangkakan ke dia diperiksa. Cuma saya berpikir kalau TPPU ini terus diblokir semua rekeningnya katanya, Pak. Bentar. Siap nggak nih Pak Santi Amar? Siap dong. Mikrofonnya Pak? Siap. Ya, ini kita kumpulkan ya saudara. Ini kita kumpulkan di beberapa kota, cari orang-orangnya ya. Di kota-kota dulu, Sulawesi, di Manado, di Kupang, itu dulu aja saudara. Papua, di Jakarta terutama ya, Medan. Itu saja saudara. Kita kibarkan satu kota, kibarkan 2.000 saja, kejang-kejang itu saudara. Kita cetak ya stiker sama bendera. Nah, siap Karena dong, ini ya. momentum yang sangat baik dan kita tidak tahu kapan lagi akan terjadi begini untuk mengubah Indonesia, membuka kesadarannya itu gitu loh. Jangan seperti sapi pakai kacamata sapi gitu. Terutama MUI. Nah, saya tadi baca di apa ya tanggal 17 di Jawa Pos apa itu. Itu kan ada 2 pesawat angkatan udara itu jatuh itu ya. Nah, itu salah satu pilotnya itu adalah komandan yang seharusnya mengawal bantuan itu ke mana itu ke Gaza. Mati, jatuh pesawatnya. Bukan pesawat yang mau ke Gaza itu, tetapi waktu di Madiun, di Madiun atau di mana itu ya. Jatuh itu pesawat, dia meninggal. Mestinya dia itu sebagai komandan untuk mengawal bantuan Indonesia ke Gaza. Kualat. Itu peringatan, ya. Peringatan bagi siapapun, termasuk Menteri Luar Negeri. Hati-hati, Bu, ya, Bu Retno, hati-hati. Ya. Kita itu mengingatkan karena ada ucapan sang maestro, pencipta alam semesta ini. Anda sudah diperingatkan, semua umat manusia diperingatkan. Bukan karena kita membela Israel, enggak. Itu bahaya. Jadi jangan ambil posisi melawan, mau sabrek pun dunia ini sama dunia orang mati pun melawan itu sabda atau firman itu tidak akan mampu mengalahkan itu. Itu tanda-tanda gitu. Menko Polhukam juga, ya, Mahfud MD, lihat wajah Anda itu Pak Menko Polhukam, kalau dipoto udah kayak apa wajah Anda berubah total.
cemberutnya minta ampun gitu, udah nggak menarik lagi melihat Anda itu. Nah, ini wakil presiden satu-satu gitu. Jadi teman-teman ya dimanapun Anda berada, ya simpatisan atau Galaruais dan Galaruaista, ini momentum yang baik. Kita ingin menguji ya sampai sejauh mana komitmen penyelenggara negara ini terhadap demokrasi Pancasila. Kita mau lihat. Saya itu sakit hati ya, terus terang aja sakit hati melihat itu dengan bangganya ketua DPR Puan Maharani mengenakan selempang Palestina, ya, Menko Polhukam, Menteri Luar Negeri, terus Menteri Agama, terus, aduh, salah nggak? Anda kan sudah memberi contoh gitu. Nah kalau kami rakyat ini mengenakan misalnya bendera lain, negara lain, tidak ada alasan bagi Anda untuk melarang kami. Sama dengan misalnya nih, fatwa itu. Suatu saat akan kita gugat ini misalnya MUI, Anda sudah menimbulkan kegaduhan di Indonesia ini. Menimbulkan kegaduhan, menimbulkan keresahan. Kenapa? Para karyawan sekarang resah. Anda sudah mengeluarkan sertifikat halal, terus kemudian Anda keluarkan fatwa. Itu kan subjektif, itu untuk kepentingan diri Anda sendiri. Objektiflah melihat permasalahan ini. Lalu fatwanya sertifikat halal ini dibatalin, Pak. Jadi keluar fatwa lagi, kalau yang mendukung Israel, maka sertifikat halalnya dibatalin. Bagi saya nggak batalin tuh mencela itu yang kita sih nggak boleh dong. Anda harus konsisten gitu. MUI enak aja. Hari ini tempe besok tahu, nggak bisa. Maka sebelum mengambil suatu keputusan itu harus hati-hati, dipertimbangkan matang-matang. Anda kan menggunakan situasi ini untuk kepentingan Anda sendiri. Anda tidak peduli dengan nasib rakyat Indonesia 280 juta. Ingat ini ya Pak, MUI itu siapapun Anda, penghuni Indonesia ini bukan hanya satu golongan Pak. Ya, tidak hanya satu golongan. Ya. Saya bukan ini, mengingatkan saja. Anda yang mestinya berpikiran, berpendidikan lebih tinggi, mestinya mempunyai kualitas wawasan kebangsaan yang lebih hebat dibanding kami rakyat jelata ini. Anda harus mempertunjukkan dan mempertontonkan itu kepada kami. Jadi bukan hanya untuk karena kepentingan kuah Islamiyah, lantas Anda membuat fatwa, itu memang kewenangan Anda. Tetapi fatwa yang setiap saat keluar, itu tidak baik. MUI, Anda sudah menciderai sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia. Anda sudah merobek-robek itu. Ya, merobek-robek. Sadar atau tidak sadar, coba adakan survei. Berani nggak MUI melakukan survei di seluruh Indonesia, apa tanggapan masyarakat Indonesia terhadap fatwa-fatwa yang Bapak keluarkan itu? Pasti mereka akan memberi komentar ya, komentar yang tidak setuju. Dan Anda harus berani itu menanggung risikonya. Jadi MUI atau siapapun itu, mari kita berdiskusi Pak, berembuk. Kalau PGI itu sudah banci, PGI itu sudah bencong, tidak bisa diajak untuk berdiskusi, itu anggap tidak ada MUI. Ya. Bapak turun ke grassroots, cari itu orang-orang yang berpikir objektif, yang cinta Indonesia, juga cinta MUI, cinta Anda. Kalau PG yang lain-lain itu Pak, itu fulus saja itu yang penting, fulus. Ya. Ya, pitih, orang Padang bilang pitih, ya. Mani. Itu nggak ada dia pertimbangan rasional, yang penting apa itu kalau bahasa Jawa bilang weku gitu. Sakareku dewe. Nah, gitu ya, kita bersahabat, kalau kita misalnya ketemu Bapak undang kita Galarua, kita akan datang ke tempat Bapak, mari kita berbicara, bermusyawarah. Kita akan bantu, termasuk Retno Marsudi. Ya, Retno Marsudi Anda mengutuk ini, itu bukan jalan keluar itu. Anda menanam kebencian. Anda membela ini, enggak salah, tetapi selalu ucapan Anda dari tahun ke tahun, tidak ada perubahan. Tidak ada suatu terobosan. Ya. Ibu, tanyalah para pakar Israel itu. Orang itu cinta damai, Bu Retno. Orang itu cinta damai itu. Ajaklah berdiskusi, entah di mana. Kalau Ibu misalnya, Indonesia ini adalah juru damai yang bagus. Yang betul-betul dia itu adalah independen. Yang betul-betul dia menjalankan politik luar negeri yang bebas, yang aktif, non-blok. Kenapa Anda tidak prakarsa itu, diskusi tentang Palestina dengan Israel?
seluruh dunia pakar undang entah di mana. Berapa sih duitnya itu dibandingkan dengan duit yang dikorupsi J-Plat itu 8, triliun. Alokasikan aja 1 triliun itu udah beres itu. Tapi seluruh dunia para pakar yang berbeda pendapat ini ibu pertemukan entah di mana itu. Indonesia bagus namanya. Ini misalnya Pastor Paul Jam undang beliau sebagai pembicara. Gimana coba perdebatkan apa ini Israel dan lain segala macam itu. Kan ada titik temu. Kalau sekarang oh Israel itu terkutuk, ini kamu yang terkutuk kalau kau bilang terkutuk Israel. Nah Israel itu nanti jangan lupa banner Pak, banner memberkati Israel maka kamu akan diberkati. Kasih ayatnya Pak. Iya, gitu. Ini yang ngomong ini bukan kita loh ya, bukan manusia yang ngomong ini. Iya, gitu kitab suci. Bukan manusia Bu Retno, hati-hati. Pak Jokowi, Pak Mahfud, Anda perlu membinasakan Anda nanti yang binasa. Juga itu siapa itu? Ketua umum Partai Gelora siapa itu Anies Mata. Hati-hati Anies Mata, Anda kan orang Sulawesi ya, tapi saya nggak perlu sebut. Ya, saya tahu persis itu Sulawesi. Hati-hati Anda bicara itu. Anda nanti yang kena keturunanmu sampai selama-lamanya, lihat nanti. Bicara hati-hati. Ya, bicara hati-hati. Bukan saya karena Kristen terus bela Israel, enggak. Karena saya sayang Anda dan saya tahu gitu. Maka saya ingatkan. Baca itu, Pak. Anda melawan sesuatu makhluk yang supernatural, yang luar biasa, yang berkuasa atas segala-galanya, termasuk atas setan dia berkuasa, Pak. Anda melawan itu, ya, Anda melawan itu loh. Jadi hati-hati. Ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Nah, teman-teman di seluruh Indonesia, kita ingin menguji sampai sejauh mana komitmen negara ini terhadap penegakan demokrasi dan keadilan itu. Maka kita nanti akan itu bendera Israel di mana-mana akan kita bikin. Pak, tadi saya di kantor ada teman memperingatkan. Nanti kalau Bapak dibikin bendera Israel, Bapak dibacok gimana? Ya bacok aja lah kan kita. Mau bagaimana? Oh gimana kan? Kita beritahu. Ya kan kita tidak mau menantang atau mencari penyakit. Kalau sampai terjadi begitu ya kan heboh. Indonesia ini akan heboh nanti. Bagaimana Indonesia mempertanggungjawabkan itu? Nah, biarlah seluruh Indonesia, seluruh dunia mendengar percakapan kita ini. Kita ingin diperlakukan adil. Kalau petinggi negara memberi contoh begitu, kemudian rakyatnya mengikuti dengan cara lain, jangan Anda salahkan. Ada pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Inilah contoh yang diberikan oleh Ibu Puan Maharani, oleh Mahfud MD, oleh Menteri Agama, oleh Menteri Luar Negeri, oleh Pak Jokowi. Jangan salahkan kalau rakyat meniru Anda. Nggak bisa. Mereka pakai ayat, kita juga punya ayat, Pak. Siapa, Pak? Mereka kan pakai ayat, kita juga punya ayat. Nah, tapi kalau kan, mereka pakai ayatnya bunuhlah orang Yahudi dimanapun, kita bilang ayatnya berkati orang Israel. Ya, tapi itu ayat dari mana, Pak? Ayat dari mana itu? Ya dari Al-Quran, baru apa-apa. Pokoknya kita juga punya ayat disuruh memberkati. Jadi kalau tanya kenapa kamu melakukan ini, iman kami, Pak. Disuruh Alkitab kami menyuruh kita memberkati Israel. Bukan. Kalau ayat kita yang ngomong siapa? Bukan manusia yang ngomong nih, bukan manusia. Menyampaikan aja. Saya kemarin dari Al Zaitun, Pastor. Itu kita tanya itu kondisi daripada Panji Gumilang. Tahu, kan itu penistaan dia dituduh. Penistaan apa? Gini, Panji Gumilang pernah ngomong, lihat tirulah itu Vatikan itu gereja di sana. Itu kalau dana masuk langsung ke rekening. Kalau kita di Indonesia ini ada masjid, masuknya dipetikan celeng katanya. Nah itu dibilang penistaan. Kemudian cara orang sholat. Kalau dia kan di Al Zaitunnya cara sholatnya dibikin kursi, nanti di sebelahnya itu bikin sajadah, ya kan? Itu juga penistaan katanya. Padahal Buya Syakur bilang apa? Di mana ada Nabi Muhammad mengajarkan yang sama cara sholatnya? Nggak ada itu katanya. Buya Syakur yang ngomong itu kan. Itu. Terus yang ketiga, ketika katanya Panji Gumilang mengatakan bahwa yang di Al-Quran itu bukan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penistaan lagi katanya. Itu yang saya dengar kemarin, mudah-mudahan saya dengar salah nangkap. Nah, jadi dia akan kita lihat ya, selain TPPU, Pak. TPPU tetap dipersangkakan ke dia diperiksa. Cuma saya berpikir kalau TPPU ini terus diblokir semua rekeningnya katanya, Pak. Gila ya. Kalau diblokir, ini siapa yang pakai uangnya ini? Saya curiga juga ini si kawan ini yang teriak kepada ya si Mahfud itu kan, memang buat ininya dia kan. Uang dari mana untuk kampanye? Nah itu kemarin itu sesudah kita pulang melayat Owen, Pak, yang orang tua yang ibunya meninggal.
Nah, inilah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di Indonesia, juga teman-teman yang ada di sini. Ya kita berjuang aja lah. Bukan kita cari salib, cari penyakit. Enggak. Kita memperjuangkan hak kita. Sudah saatnya kita berbicara, sudah saatnya kita mengingatkan bahwa di bumi Indonesia ini bukan hanya Anda yang hidup, bukan hanya kelompok Anda yang hidup, bukan hanya golongan Anda yang hidup. Kita itu pluralis. Tolonglah hargai pluralisme itu. Tidak ada di sini istilah mayoritas minoritas, tidak ada, proporsional semua. Ya. Itu yang kita tuntut dari kami yang tidak golongan Anda. Maka kalau misalnya ngeyel satu kata, kami lebih suka berpisah. Udah selesai. Itu nanti endingnya. Kalau tidak ada perubahan, kami lebih suka berpisah. Karena kami adalah masyarakat hukum adat, klaim Republikan. Undang-Undang Dasar mengatakan adalah hak segala bangsa untuk merdeka. Ya kan, bangsa kan, ya merdeka lah. Boleh saya tambahkan? Bentar. Ini ada Miki KS. Terima kasih Miki KS dari Jepang. Gemilang Nusantara. Saya mantan Islam mendukung Nabi 26. Ini ada Karo Sitepu, bebaskan tanah Israel dari teroris. Luar biasa. Tapi ini yang resen Pak Alexis dulu nih. Pak Alexis, ini Pak Robert boleh ngomong dulu Pak Alexis? Iya Pak, nggak apa-apa. Oke, Pak Robert. Karena sudah resen dulu Pak Robert. Silakan Pak Robert. Ya, terima Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,